Seorang penyanyi terkenal, diperlihatkan ingin mencari lagu untuk dinyanyikan sebagai soundtrack sebuah drama, ketika sedang di dalam mobil. Kebetulan supirnya mempunyai sebuah lagu dari album tidak terkenal yang ia dapatkan dari temannya. Lalu ia memutarkan lagu tersebut. Penyanyi itu langsung suka dengan lirik lagunya yang sangat dalam dan menyentuh, dan ia berencana untuk mencari penulis lagu itu. Diketahui bahwa penulis lagunya sudah meninggalkan dunia musik. Penyanyi itu lalu menemui Mincul, teman dari penulis lagu itu. Dia lantas penasaran dengan apa yang terjadi kepada penulis lagu yang indah itu. Mincul lalu membuka sebuah cerita lama dan menyedihkan dari sang penulis lagu. Kemudian kita dibawa pada kisah masa lalu. Saat itu seorang siswi SMA yang terlihat cantik, ceria, dan usil tengah merokok. Ia menghampiri Chulkyu secara kalem, yang habis berlari di lapangan, dan dengan jahil memasukkan rokoknya ke mulut Chulkyu yang membuat Chulkyu dihukum oleh gurunya karena merokok. Karena kejadian itu, Chulkyu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada gadis itu. Di rumah Chulkyu, gadis itu membantu mengobati bekas pukulan gurunya tadi. Chulkyu bertanya, bagaimana ia bisa tahu namanya. Uniknya gadis itu malah mengajak Chulkyu untuk hidup bersama. Di rumah Chulkyu yang luas ini, Chulkyu yang kaget malah dicium oleh gadis itu. Pertemuan aneh, unik, dan indah. Inilah awal dari segalanya. Mereka pun tinggal sama Chulkyu, lalu memanggil gadis itu dengan nama Krim, karena dia dingin, manis, dan lembut, seperti es krim. Meskipun mereka bertolak belakang, namun mereka memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama sebatang kara. Chulkyu ditinggalkan ibunya di panti asuhan, sementara seluruh keluarga gadis itu telah meninggal akibat kecelakaan. Ketika ia masih kecil mereka pun hidup bahagia, sebagai sahabat yang memiliki banyak kesamaan, dan juga saling menyukai satu sama lain. Segala suka duka remaja hingga dewasa mereka lewati berdua. Tapi Chulkyu menyimpan duka dalam dirinya, yaitu penyakit kanker yang dideritanya sejak lama. Bertahun-tahun sudah terlewati dan Chulkyu sudah menjadi produser radio. Sedangkan Krim menjadi penulis lagu. Mereka bekerja di tempat yang sama. Kanker Chulkyu sudah masuk stadium akhir, namun ia menyembunyikan tentang penyakitnya itu pada Krim, agar Krim tak khawatir. Meski sangat mencintai Kirim, nyatanya ia tak pernah mengungkapkan itu. Kirim juga ingin Chulkyu kelak menikahinya. Namun, Chulkyu dengan mentah menolak hal itu. Mereka melewati hari-hari seperti biasa, dihiasi suka duka namun tak jarang lewat tatapannya. Chulkyu menyiratkan bahwa dia takut kehilangan gadis periang itu. Chulkyu tahu hidupnya tak akan lama. Namun, juga tahu kalau Krim tak bisa hidup tanpanya. Agar Krim tak kesepian ketika dirinya pergi, dia berusaha mencarikan Krim seorang pria yang baik dan sehat untuk dinikahinya. Lalu adalah seorang dokter gigi kaya raya, bernama Juwon yang tanpa sengaja bertemu dengan Krim di stasiun radio tempat Krim bekerja. Juwon adalah bintang tamu radio hari itu. Dari pertemuan mereka tampak dokter ini sudah baper pada Krim, lewat tingkahnya yang caper, dan secara tiba-tiba juga Krim memberitahu Chulkyu, kalau dia telah jatuh cinta pada seseorang, dan dia adalah dokter itu. Walaupun sakit hati, Chulkyu tetap senang dan merelakan Krim untuk bersama dengan Juwon. Namun tak ingin Kirim salah pilih, Chulkyu mencari tahu latar belakang, serta kesehatan dokter muda itu. Dia pun juga mengetahui kalau Juwon ternyata sudah memiliki tunangan yang bernama Jena. Dan mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Berbagai cara dilakukan oleh Chulkyu untuk memutuskan hubungan Juwon dan Jena. Dia lalu meminta tolong kepada sahabat dekatnya yang tak lain adalah Mincu. Mincu juga adalah yang mengetahui tentang penyakit Chulkyu. Disinilah perjalanan dan perjuangan cinta Chulkyu demi membuat wanita yang dicintainya bisa hidup bahagia, walaupun bukan bersamanya. Lewat Mincul ia mengetahui bahwa Jana punya selingkuhan, dan ingin memanfaatkan itu namun gagal. Yang ada malah Jena menamparnya, menyadari waktunya takkan lama lagi.
Chul Kyu lalu memohon secara langsung pada Jana. Ia menceritakan penyakitnya, dan bagaimana ia sangat mencintai Krim. Jana yang kasihan, akhirnya menyetujui permintaan Chul Kyu. Sebab di sisi lain ia juga tak menginginkan pernikahan itu, karena itu adalah perjodohan. Namun di sini Jana meminta syarat, yaitu agar Chul Kyu mau menjadi objek fotonya. Sebab ia adalah seorang fotografer, ia beralasan itu akan menjadi menarik, bisa memotret seseorang yang akan segera tiada. Jana pun menghubungi Jawan untuk membatalkan pernikahan mereka. Waktu berjalan kedekatan Krim dan Juan kian terjalin di sebuah restoran. Krim menceritakan kisah kelamnya dulu, memberitahu semuanya pada Jawan. Dimulai dari tidak punya orang tua dan lain sebagainya. Dia juga menyatakan telah bersama Chul Kyu sejak lama. Jawan sedikit terkejut. Krim mengatakan kalau Chul Kyu adalah produser di tempatnya bekerja. Baginya Chul Kyu adalah ibu, ayah, kakak, adik, sahabat, dan teman. Mendengar itu Jawan yang sudah tenggelam dalam asmara seperti tak peduli. Lalu ia mencium Krim. Sejak itu Krim telah menjadi kekasih Jawan, dan akan segera menikah. Chul Kyu hanya bisa merelakan. Di suatu siang Chul Kyu dan Jawan bertemu. Julki menjelaskan tentang hubungan mereka, yang telah lama tinggal bersama Jawan yang telah tahu itu tak mempermasalahkannya. Dan berterima kasih selama ini telah menjaga Krim. Beberapa hari kemudian Krim ditemani oleh Chul Kyu pergi ke sebuah butik untuk memilihkan baju pengantin yang cocok. Terlihat sangat cantik dengan baju pengantin putih yang dikenakannya. Pegawai butik meminta pengantin pria untuk mencoba pakaiannya. Chul Kyu sempat menolak namun Krim menyoroti untuk mencobakannya menggantikan Juan. Krim lalu mengambil foto mereka yang mengenakan pakaian sakral itu. Krim terlihat sangat bahagia. Setelah itu Krim menyuruh Juan untuk menunggunya di luar. Karena dia akan mencoba baju yang lainnya. Terlihat Chul Kyu sangat sedih. Di sini wanita yang dicintainya akan segera menikah dengan pria lain yang jauh lebih sehat dan kaya. Dibandingkan dirinya, ia tak kuasa menahan air mata. Sambil membuka baju pengantin itu dia pergi meninggalkan Krim lalu keluar dari butik dan menangis sejadi-jadinya. Lalu pergi ke tempat Jana untuk meminta bantuan. Dia ingin ketika ia telah meninggal, Jana selalu mengirimkan bunga ke tempat Krim. Di saat kirim ulang tahun ia tak ingin Krim tahu bahwa ia telah meninggal. Jana lalu meminta syarat lain. Lalu mencium Chul Kyu, dan meminta agar Chul Kyu mati di sisinya. Esoknya, mereka pergi untuk menjadi bunga yang cantik ia akan dikirimkan Jana, setelah cuti. 정말 이렇게 죽고 싶니? 그런 거 이제 안 해. Setibanya di rumah Chul Kyu dan Krim terlibat pertengkaran kecil. Mereka saling tak berbicara namun hanya berkomunikasi lewat SMS. Dengan cepat keduanya baikan dan makan bersama. Tibalah di hari bahagia pernikahan Krim dan Jawan. Di lorong itu, terlihat Chul Kyu mendampingi Krim. Betapa sangat hancurnya hati Chul Kyu. Menyerahkan tangan Krim kepada Jawan, ia hanya bisa menatap penuh kepedihan gadis yang merupakan cinta sejatinya bersanding dengan pria lain. Ia lalu pergi dan tak lama setelah itu Chul Kyu pun meninggal. Sementara orang-orang terdekatnya mengetahui ia pindah ke luar negeri. Jana diperlihatkan sudah menjadi fotografer yang sukses. Namun ia tak pernah mengirimkan bunga cantik itu kepada Krim, namun memajangnya bersama banyak foto Chul Kyu di rumahnya. Cerita Minchul pun berakhir, yang membuat penyanyi itu tampak takjub dengan kisah Chul Kyu tersebut. Begitulah kisah cinta Chul Kyu yang pahit. Dari sudut pandang Muncul sahabatnya namun realita yang terjadi sebenarnya lebih dari itu. Sementara dari sudut pandang Krim kisah kesedihan pun terungkap. Bahwa Teteh dari awal ia sudah mengetahui penyakit kanker yang diderita Chul Kyu. Ia sangat mencintai Chul Kyu dan selalu menahan air matanya jatuh setia bersama Chul Kyu yang menderita. Ia tak ingin Cus semakin sedih mengetahui bahwa ia tahu penyakitnya. Setiap hari Kirim selalu mengawasi Chul Kyu dari kejauhan untuk memastikan ia baik-baik saja.
yang sejatinya telah ia lakukan sejak ia melihat Chulkyu ditinggalkan oleh ibunya di panti asuhan. Krim tak pernah mencintai Jaowan. Dia hanya tahu bahwa Chulkyu sangat ingin dia menikah dengan pria baik. Maka dari itu ia mencari pria seperti itu dan membuat seolah-olah ia sedang caper, agar pria itu jatuh cinta padanya. Setiap saat Krim bersandiwara kepada Chulkyu dan sangat tahu betapa Chulkyu telah patah hati. Sampai di hari pernikahannya pun ia tak kuasa menahan kesedihannya yang mendalam, melihat pria yang amat dicintainya melepas tangannya. Namun paling tidak ia telah dapat berjalan di lorong itu bersama Chulkul. Kisah pilu dari sudut pandang Krim ini adalah bukti dari kekuatan cinta dua sejoli yang harus sama-sama menahan tangis dan cinta ketika berdua dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian kisah lainnya pun diperlihatkan, yaitu dari sang penulis lagu itu, lagu tentang cinta abadi Krim dan Chulkyu. Penulis lagu itu tak lain adalah Johan yang ternyata sejak lama selalu memperhatikan Krim dan Chulkyu, dan telah mengetahui cinta antara mereka. Jiwa tak pernah ingin merampas kebersamaan Krim dan Chulkyu. Namun ia tahu bahwa dengan menerima cinta palsu Krim maka bisa meringankan beban kedua sejoli itu. Meskipun Johan memang mencintai Krim dengan tulus tapi hati Krim tentulah hanya milik Chulkyu seorang. Pada akhirnya tugasnya pun telah selesai, dia datang ke rumah duka untuk meletakkan foto dan tape recorder milik mereka. Krim kini telah memutuskan untuk mengikuti dan menjumpai Chulkyu yang selalu menjadi kompasnya, ke tempat di mana mereka berdua tidak akan menyimpan tangis lagi. Lalu, film pun tamat.